subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa azza junda wa hajama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh الواضح برهانه المقصود bil wujudi karamu wa ihsanu ta'ala majduhu wa qawmanu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menjalankan suatu kewajiban menjalankan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat sunnah Idul Adha. Ini salat pada Fatimah Sawi ini, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah juga menggerakkan hati kita, menggerakkan daripada segala anggota tubuh kita untuk senantiasa sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam artian nikmat syukur dengan menjalankan segala organ tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang senantiasa disibukkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dengan harapan pagi hari ini kita kumpul untuk senantiasa mendapatkan daripada pandangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mendapatkan syafaat lulusna daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan pada kesempatan ini izinkan khatib untuk menyampaikan daripada kalimat wasiat, terlebih untuk khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita tinggal banyak sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa, dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan haji yang makbul dan mudah-mudahan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang berkorban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kurbannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha bukanlah sekedar memberikan hewan kurban semata. Lebih dari itu, para hadirin sekalian, ibadah ini adalah simbol pengorbanan dan juga ketaatan yang diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Yang kisah ini telah tercatat di dalam kitab suci Al-Quran, yang dimana mereka adalah teladan bagi kita semua yang menjunjung tinggi nilai iman dan keikhlasan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam
amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih daripada Ismail alaihissalam dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihissalam, anak yang selama ini dijamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang terjadi, Nabi Ibrahim tidak menolak perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak membantah perintah Allah. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi Ibrahim menjalaninya dengan keikhlasan dan juga dengan keimanan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang dimana tercatat dalam Al-Quran. Begitu anggun akhlak mulianya, begitu terpuji sifatnya, begitu kuat iman dan tauhidnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu saya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhabuka fanzur madza tara." Artinya ketika anak itu sampai pada umurnya sampai bekerja bersamanya, ia Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Ketika ayat ini turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyampaikannya kepada anak tercintanya yakni Ismail alaihissalam, Nabi Ismail tidaklah bersedih, Nabi Ismail tidaklah takut, Nabi Ismail tidaklah membantah. Selama perintah itu sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail tunduk dan berkata, "Qala ya abi fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minal sabirin." Artinya, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Lihatlah bagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah begitu tegar, begitu ikhlas dan sabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Ini adalah pelajaran besar untuk kita. Sungguh ini tak selaras dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwasanya ketika kita tahu bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu wajib dikerjakan, berapa banyak anak-anak kita yang melanggar, bermarah, benci, membantah, menjadi orang tua yang memerintahkan untuk menjalankan perintah Allah. Berbeda dengan Nabi Ismail alaihissalam yang tunduk dan taat atas perintahnya. Dan ketika kita tahu bahwa perintah Allah itu wajib dikerjakan, masih banyak orang tua yang masa bodoh, orang tua yang apatisme terhadap kewajiban anaknya. Bukankah orang tua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang bagaimana peran dia sebagai orang tua? Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika tahu perintah Allah Subhanahu wa taala lalu menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, walaupun dalam keadaan hati yang begitu terpukau, walaupun dalam keadaan hati yang gelisah, begitu berat baginya untuk menyampaikan risalah tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah juga berhubungan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanallaha lahumuha wa la dima'uha wa la yanaluhu taqwa minkum kadzalik sa'araha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untuk menghadap kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang Allah. Inilah kabar gembira